justru dimulai dari sesuatu yang tidak dia sukai, tapi lama-lama itu jadi tumbuh sukanya gitu. Hmm. Kalau istilah orang Jawa tuh Witing Tresno Jalaran Soko Jangan Kulino itu Kulino. mm-mm, itu Oh, bisa beda-beda. hmm. Mm. Halo Sobat M Karyo, jumpa lagi bersama saya di channel M Karyo Digital. Inspirasimu, inspirasi kita. Seperti biasa di sesi ngoprek, ngobrol profesional, santai dan eksklusif bareng pakar, praktisi dan ahlinya. Langsung malam ini kita akan membahas detail mengenai passion. Langsung kita sapa tamu spesial kita, Mas Alek Noradi. Halo Mas Alek, apa kabar? Halo, malam Mas Fajar, kabar baik. Baik, salam sehat, bahagia, sejahtera selalu Mas. Selamat datang di sesi ngoprek kembali setelah terakhir kita kalau nggak salah 4 bulan yang lalu ya kita ngobrol Betul. tentang passion. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam Mas, melanjutkan diskusi kita sebelumnya tentang passion. Siap. Ya. Nah, oke, langsung aja Mas, saya mulai dengan pertanyaan seperti biasa ya. Pertanyaannya, jadi sebenarnya passion itu biasanya bisa banyak banyak passion atau hanya satu passion, Mas, untuk setiap Oke, manusia atau individu itu. baik. Kalau kita kembali ke yang awal kita pembicaraannya ya, bahwa passion itu kan hasrat atau kesukaan seseorang terhadap suatu kegiatan. Maka Iya. eh, bisa aja itu lebih dari satu, Hmm. tapi pada dasarnya sebenarnya ada benang merahnya gitu. Jadi mungkin nggak akan terlalu jauh kalau misalkan ada Hmm. lebih dari satu, tapi akan lama-lama tuh kok kelihatan benang merah dari passion dia itu sebenarnya di mana gitu. Oh, jadi sebenarnya ada kemungkinan lebih dari satu, cuma nanti akan mengerucut mana yang lebih sesuai gitu ya untuk dipilih. Betul, ya, Berarti ada ini dong, ada caranya bagaimana memilih yang tepat itu mungkin bisa diceritakan Mas atau di sharing gimana cara-cara yang tepat, tips triknya buat Sobat M Karyo ini menemukan passion yang tepat gitu. mm-mm, baik. Kalau ditanya cara menemukan passion yang tepat itu setiap orang bisa bisa beda-beda cara ya. Hmm. Mungkin kalau orang yang satu itu bisa dimulai dari sesuatu yang saya sukai, Hmm. tapi orang pada kasus yang berbeda itu bisa jadi justru dimulai dari sesuatu yang tidak dia sukai, tapi lama-lama itu jadi tumbuh sukanya gitu. Hmm. Kalau istilah orang Jawa tuh Witing Tresno Jalaran Soko Jalan Soko Kulino itu Kulino. juga bisa. Mm-mm. Itu Oh, bisa beda-beda. hmm. Mm. Oh, jadi bisa juga ya kita menjalani sesuatu yang awalnya mungkin kita tidak suka, kita coba paksakan, bukan paksakan ya, artinya kita coba menyukainya, ternyata itu passion kita. Gitu. Itu bisa juga ya, seperti itu ya, Mas. Bisa, Mas, bisa. Hmm. Karena kalau kembali ke pengertiannya passion itu kan sesuatu yang membuat hidup lebih menyenangkan Hmm. atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menemani seseorang yang membuat life worth living. Ya, apa ya maksudnya hidup dia tuh bisa lebih bermakna dengan passion tersebut gitu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Oh, Karena pada intinya itu passion itu ujung-ujungnya yang dilihat adalah apakah dia itu punya tingkat keterlibatan dan kegigihan terhadap aktivitas itu. Jadi nggak cuma hmm. sebatas suka aja, Mas. Tapi ketika dia punya passion itu akan membuat dia lebih tahan banting untuk ngejalanin aktivitas yang itu lagi gitu. Oh, iya. Jadi punya ini ya, lebih daya tahan menjalaninya, Iya, seperti itu ya. betul. Kalau atau biar Sobat M Karyo lebih ini Mas, lebih mengena gitu, ada contoh simpelnya mungkin yang tadi misalkan kalau dimulai dari awal yang memang dia sudah seneng, oh ini passionnya, atau kalau yang tadi, oh dijalani dulu baru seneng, oh itu ternyata jadi passion. Siapa tahu dari pengalaman selama ini Mas Alek menjalani profesi sebagai seorang psikolog,
menemukan di Iya, lapangan atau di kliennya itu. iya. Jadi kalau yang apa konteks yang pertama ya bahwa ada orang yang memulai dari sesuatu yang dia suka Iya. itu itu ya kondisi yang menurut kita tuh kayaknya ideal banget ya. Dia udah ngerjakan yang dia suka karena Hmm. dia secara teratur dia kembangkan Hmm. kemampuannya tadinya cuma sebatas suka ditambah jadi dia mampu. Itu yang kedua kan. Jadi ada layer tuh. Suka dulu, habis itu dia karena rutin jadi mampu. Hmm. Setelah dia mampu, akhirnya dia bisa dapat pendapatan dari dua hal itu, suka dan mampu dan dia dibayar. Nah, itu Hmm. passion yang kayaknya tuh kayak Ideal banget. impian Iya. ideal banget gitu ya. Tapi memang tidak semua orang punya privilege untuk melalui jalur itu, Mas Fajar. Itu Hmm. kan ya. Iya, ya. Karena ada ada sebab-sebab tertentu atau ada tuntutan hidup tertentu yang membuat seseorang itu kadang tidak memulai passionnya dari sesuatu yang dia suka gitu. Hmm. Kalau yang tadi kan life purpose apa ya bukan life purpose ya sesuatu yang dia suka terus dia jadi mampu terus dia dibayar itu kan kayaknya enak banget gitu ya Pas banget ya. pas banget gitu. Pas banget. Nah yang bedanya kalau yang satu lagi itu kan berarti dia mengerjakan sesuatu karena dimulai bukan dari sesuatu yang dia suka, tapi Hmm. sesuatu yang memang dia perlu lakukan gitu. Hmm. Tapi di sini ada faktor-faktor tertentu. Kalau saya ini bilangnya adalah penerimaan diri dulu, Mas. Hmm. Karena eh, kalau kita bilang bahwa yang tadi itu sesuatu yang ideal, tapi pada dasarnya keduanya itu membutuhkan penerimaan diri. Ini sih ya, yang saya dapatkan ya dari Hmm. beberapa Hmm. orang yang saya tahu bahwa Hmm. Ahmad Dhani itu tidak serta-merta dia hanya sebatas berbakat dan dia suka bikin lagu, tapi Hmm. dia ada proses yang dia lalui supaya dia tuh bisa apa tuh itu tuh kita sebutnya men-stretch ya. Jadi Iya. kalau ibaratnya ini kabel ini dia stretch dulu sampai Hmm. Hmm. kabelnya itu eh, kuat gitu. Hmm. Jadi yang sama-sama perlu diingat untuk mencapai passion itu, entah melalui jalur dia suka duluan atau dia dipaksa untuk menumbuhkan sukanya, Hmm. keduanya itu harus melalui proses kegigihan tadi ya, keterlibatan. Hmm. Jadi mungkin kita nggak tahu kalau Ahmad Dan itu misalkan ada setiap malam dia harus latihan dulu alat musik, setiap malam dia Ya. harus bikin lagu, ada proses-proses yang kita tidak tahu di balik itu sampai dia mengeluarkan banyak-banyak lagu yang Hmm. masterpiece gitu. Iya, ya. Nah itu kan kayaknya, wih keren banget ya dia jago musik, dia suka musik, terus dia bisa dibayar lagi ya gitu. Nah, Tapi kan kita sebenarnya belum belum pernah nanya ke orangnya langsung, Mas sebenarnya Mas itu latihannya gimana sih gitu kan? Kita iya. nggak tahu aja tuh di balik itu ada nggak perjuangan yang dia lakukan gitu ya. Atau awalnya apakah memang dia suka musik atau enggak kan itu mungkin Ya seperti itu. betul. Nah bedanya kalau yang satu lagi ini yang tidak semua orang dapat privilege, mungkin dia memulai sesuatunya itu dari tuntutan atau apa namanya tuntutan hidup gitu ya Iya, keterpaksaan situasi keterpaksaan. terpaksaan. Iya Iya. nggak sedikit orang yang mengalami ini gitu Hmm. bahwa dia itu eh, dipaksa dalam tanda kutip ya dipaksa untuk melakukan hal-hal tertentu Hmm. tapi yang penting dia bisa dibayar dulu nih gitu yang penting Hmm. dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dia dulu. Nah pada titik ini eh, si passion itu akan jadi penentu apakah dia bisa menemani perjalanan hidupnya orang ini gitu ya. Kalau ada orang yang terpaksa terus dia nggak melalui proses penerimaan diri, Hmm. pada akhirnya si passion itu belum tentu bisa muncul Mas Fajar gitu. Iya. Jadi ketika dia oke emang aku harus melalui jalan ini gitu. Hmm. Penerimaan diri itu yang perlu jadi titik kunci. Yang tadi juga yang jalur yang awal dia memang suka awalnya terus dia jadi bisa. Nah, itu juga perlu ada penerimaan diri Hmm. Nah, karena itu yang sorry. yang susah Mas, penerimaan diri itu.
Eh, berarti passion itu sebenarnya gift atau maksudnya sudah dari dalam diri, Mas, atau di apa ya? Diciptakan, maksudnya diwujudkan gitu ya. Apa istilahnya? Diwujud- Kan gift Diwujudkan. atau diwujudkan. Itu yang mana? Atau Sebenarnya dua-duanya diwujudkan. diwujudkan? Betul, diwujudkan. Oh, Karena jadi kalau gift itu namanya bakat, Mas. iya, maksudnya Mm-mm. memang dari lahir dia sebenarnya passionnya itu, cuman karena selama perjalanan hidupnya dia tidak ketemu lingkungan yang membuat dia menjalani itu, terus kemudian tidak ketemu lingkungan yang membuat dia menyukai itu di awal sehingga passion itu tertutup gitu. Atau ya sebenarnya dari awal dia nggak punya passion itu, cuman karena keterpaksaan, karena situasi lingkungan harus survive, akhirnya mau nggak mau dia mengcreate itu sebagai passion. Itu sebenarnya yang mana, Mas? Yang apa? Yang terjadi sebenarnya dengan passion ini? Ya, kalau kalau yang saya Hmm, itu memang itu diciptakan, Mas, si diciptakan passion. ya. Hmm. Mm-mm. Betul. Karena kan definisinya memang tadi bahwa passion inilah yang akan menemani perjalanan hidup orang itu sepanjang hidup sampai dia memaknai oke ini passion Hmm. passion saya. Hmm. Jadi bukan yang tahu-tahu dia ujuk-ujuk lahir terus dia oke aku passion aku musik enggak gitu. Hmm. Itu diwujudkan gitu. Itulah Atau kenapa. ini bahasa Hmm. lainnya mungkin ditemukan. Kalau Nah, diciptakan kan dari sesuatu yang memang sebenarnya dia nggak ada, cuman dia terus melakukan sesuatu, akhirnya itu menjadi passion. Atau karena dia nggak ada sebenarnya, cuman karena dia nggak tahu apa segala macam, akhirnya dia dalam perjalanan dia menemukan, ini ternyata passion saya. ya kalau saya pada akhirnya ya Hmm. bukan ditemukan Mas Fajar, Bukan tapi ya? dimudahkan. Karena dalam perjalanan itu seseorang kan pasti umur-umur misalnya belasan tuh mungkin masih masih kayak oke aku tuh sebenarnya passion aku apa ya gitu. Itu Hmm. dia sedang proses mencari, mengeksplor. Tapi eh, orang itu akan bisa cepat sukses atau tidak itu tergantung seberapa cepat dia memunculkan passionnya gitu. Hmm. Jadi yang terjadi itu sebenarnya di dalam diri dia gitu. Hmm. Makanya tadi saya sebut penerimaan diri tadi. Seberapa cepat dia menarik pelajaran dari berbagai aktivitas dan perjuangan hidup yang dia lakukan. Hmm. Kalau ini orang lama mengambil pelajarannya, maka Hmm. passionnya sulit, akan lama juga munculnya. Kesuksesannya akan lama gitu. Hmm. Tapi ada orang yang memang oke, saya di sini memang harus melalui perjuangan dulu. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang saya sukai dulu, tapi saya akan muncul karena itu ketika orang sudah menerima kondisi diri dia, ibaratnya mah dalam tanda kutip memang Hmm. ikhlas gitu. Kalau udah ikhlas itu akan lebih mudah muncul muncul passionnya gitu. Nah itu sebuah proses apa ya? Saya bisa bilang itu proses spiritual yang bisa beda-beda waktu timing tiap orang tuh. Ada yang memang orang muncul itu di usia belasan, ada yang orang muncul Hmm. di usia 20 30 bahkan mungkin baru usia 40 50 dia baru nemu gitu. Hmm. Jadi bukan dicari di jalan tapi dia Dicari ke dalam diri. ya kesadaran dirinya dia itu Hmm. penerimaan diri tadi makanya Oh. sebutannya. Heeh. Berarti sebenarnya yang ideal itu passionnya ditemukan ketika masih ini ya, pertumbuhan gitu ya, maksudnya lebih cepat lebih baik gitu ya Mas ya, tadi menjelaskan. Cuman Betul, faktanya ternyata ada yang udah usia tidak produktif pun baru menemukan ternyata passion saya ini. Jadi selama kemarin-kemarin itu dia berkarya, bekerja, berprofesi itu dengan aktivitas yang bukan passion dia gitu ya. Bisa juga bisa seperti jadi. itu ya. Oh, oke. Betul. Karena tiap orang punya timingnya Hmm. sendiri-sendiri, Mas Fajar. Ya. Nah, Mm-mm. menariknya kan tadi disebutkan semua orang kan pasti pengennya ideal ya, bahwa Iya, oh kita melakukan sesuatu yang kita senangi, terus kita bisa ahli di situ dan dapat penghasilan kan gitu mm, ya, bisa hidup dari betul. situ lah. Apa
menjadi menariknya adalah hal seperti itu apakah bisa Mas dijadikan sebuah pola gitu. Bagaimana kita membuat sebuah pola untuk kita terapkan atau kita ajarkan ke orang gitu bahwa ini loh, daripada nanti nunggu waktu baru sadar diri baru menemukan passionnya, kenapa nggak gunakan pola ini, temukan passion Anda di depan sehingga Anda bisa fokus meningkatkan skill sesuai passion Anda dan nanti Anda dibayar berdasarkan passion itu. Itu mungkin nggak seperti itu, Mas? Mungkin sih Mas, cuma saya belum menemu ada metode yang secara resmi ya, Iya, iya, secara iya. resmi. Oke, belum ada yang bisa tuh Belum ngeluarin ada. metode itu. Oh, iya. Gimana caranya supaya kamu mempercepat timing kamu supaya kamu Hmm. bisa dapat passionnya mekar gitu ya Iya. di 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 waktu yang lebih cepat dibandingkan Hmm. yang sebenarnya gitu ya. Hmm. Belum sih. Cuma karena memang ini kan sebenarnya kalau ditanya tadi ya masalah spiritual, kalau Hmm. misalnya di bahasa psikologi itu kemampuan intrapersonal, Mas Fajar. Oh, Bagi intrapersonal. Ya, ya. ke dalam, bagaimana dia bisa memproses Hmm. dalam dirinya, menarik pembelajaran hidup Hmm. supaya memunculkan pemahaman-pemahaman baru. Oh, ternyata hidup tuh begini ya. Oh, ternyata tuh Hmm. begini ya. Hmm. Hmm. Nah, eh, kadang itu tuh lebih cepat muncul ketika orang sudah menemui situasi-situasi yang tidak menyenangkan gitu. Oh, iya. Kalau kalau sisi spiritual kan biasanya gitu ya. Sebelum orang itu Iya, menemukan kesadarannya, dia harus mengalami titik di mana dia mungkin di titik yang paling rendah dalam hidupnya, mengalami betul. situasi-situasi yang akhirnya dia pasrah kepada, ini ngomongin spiritual jadi pasrah Iya, kepada jalan Tuhan gitu kan. betul. Makanya Hmm. kenapa ada banyak orang sukses itu. Coba Mas Fajar tengok deh. Entah orang tuanya nggak ada, dia anak yatim piatu, entah dia anak Hmm. yang sebelumnya agak susah gitu ya Hmm. kehidupan masa lalunya. Karena dia tuh udah memulai stretching dirinya tuh lebih awal gitu. Hmm. Gitu. Karena buat saya tuh prinsip passion itu adalah gimana kita bisa melakukan proses perjuangan itu, tapi bisa dilakukan dengan tetap ikhlas. Nah itu yang susah Mas Fajar tuh. Ya, Karena ya yang itu tadi. Pertanyaannya kan mm, apakah sudah ada metode tertentu yang mungkin dari sisi psikolog ya, dari sisi ya psikologis yang bisa membantu orang menemukan passionnya secara lebih cepat gitu, Mas. Ya, belum. ya. Kalau dari Belum sisi ya, Mas. ilmiah Ya, belum ya. Hmm. sisi ilmiahnya belum dan Hmm. ini kan saya juga dapat apa namanya jurnal-jurnal mengenai passion ini. Hmm. Alat ukurnya pun masih alat ukur sederhana yang tadi yang pada sesi kita yang lalu kan Iya, melihat ada 7 ciri gitu iya, ya. 7 ciri ya. Itu masih sangat mentah gitu si Masih alat kualitatif ya, belum masih, masih kualitatif juga. masih So, kualitatif karena pada akhirnya kalau misalkan ini kembali ke spiritualitas dulu ya Mas ya. iya. Misalkan kita ibaratnya nih hujan itu kan air hujan itu rezeki gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kita mau nggak ya menampung rezeki yang banyak itu gitu. Hmm. Nah, otomatis ibaratnya diri kita itu adalah wadah wadah ini Mas, wadah air. Hmm. Kalau kalau kita mau dapat rezeki yang lebih banyak, maka kita perbesar dulu kapasitas diri Hmm. kita Hmm. untuk bisa menampung rezeki lebih banyak lagi Hmm. gitu. Hmm. Jadi jangan ngeluh dulu, kok saya rezeki saya segini-segini aja gitu. Ini Hmm. rezeki tidak harus materi ya Mas ya. Entah, Iya, entah kesehatan, entah iya, jodoh, suami atau istri yang cantik gitu ya iya, misalkan gitu. betul. Atau anak-anak yang menurut gitu, penurut. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. ini kan sesuatu yang harus diupayakan. Kalau kita mau uang banyak, dapat suami atau istri yang ganteng, pinter, Hmm. baik Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Terus nanti pas punya anak, anaknya nurut, anaknya soleh, anaknya Hmm. soleha. Hmm. Itu tuh kita harus stretch dulu nih Hmm. kapasitas kapasitas gelas ini. Hmm. Kan gelas ini kalau kita cuma gini-gini doang nggak akan tambah lebar ya, Mas. Hmm. Kita mau nggak dalam tanda kutip menyiksa melalui perjuangan hidup untuk memperbesar kapasitas Hmm. diri kita.
Hmm. supaya kita bisa menampung rezekinya yang lebih lebih besar. Nah, itu Hmm. kalau kita lakukan proses memperbesar wadah ini tanpa passion, Hmm. kita akan capek nih. Aduh, gini amat hidup ya, akan Ya, mengeluh-ngeluh terus. mengeluh terus ya. Ya. Mengeluh terus. Iya, ya. Tapi ketika kita lakukan ini dengan passion, ditemani oleh passion, wis, Hmm. ayo, 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 gitu. Misalkan kita mendidik anak supaya anaknya soleh soleha baik dan pintar gitu, itu kan, Hmm. ya Allah mas, mendidik anak kan susah banget. Itu panjang hidup. Nah itu kan kalau kita sambil pakai passion kan, kayaknya hidup tuh lebih lebih tenang Iya, gitu. Gitu. berarti memang ini ya, salah satu tolak ukur bahwa siapapun itu sudah menjalani passionnya adalah ketika dia selama beraktivitas atau berkarya itu tidak pernah mengeluh ya. Salah satu Juga, indikatornya. bisa juga kan Ya, ya. Artinya ya. kalau masih mengeluh, mungkin belum menemukan passionnya kan. Betul Betul. juga sih, karena dan itu relate juga dengan spiritual ketika orang sudah di titik keikhlasan menjalankan sesuatu, menerima setiap ketentuan Tuhan kan dalam apa yang terjadi di dia setiap saat, ya kan akhirnya menganggap itu sebagai sebuah proses yang memang harus dijalani dengan ikhlas kan itu ya. Betul. Ya, Betul, Mas. ini nanti bisa sesi berikutnya nih kita membahas antara Oke. passion dan spiritual. Tapi menarik Betul, sih Mas. betul. Artinya kenapa saya bertanya tadi apakah ada metode? Karena MKRIO sendiri sebenarnya salah satu programnya kan pengen bisa membantu sobat-sobat MKRIO yang eh, mencoba menemukan passionnya ya untuk dijadikan jalan hidup gitu. Jadi tagline kami itu hidupkan passionmu hingga passionmu bisa menghidupi kamu. Bahkan Ah, sampai kepada bisa bermanfaat atau menghidupi orang lain dan eh, sekitarnya gitu, Mas. mm-mm. Ini yang Keren yang banget. yang kami coba banyak belajar dari ahlinya. Bagaimana sih menemukan passion itu? Terus apa sih sebenarnya passion yang sebenarnya? Kan karena ya masih banyak lah diskusi yang ada di realita bahwa nggak mungkin lah kita ngejalanin passion sebagai hidup kan itu ya karena tadi oh ini karena faktor kebutuhan lah apa segala macam lupakanlah passion kan. Tapi Mm-mm. Mm. yang bikin kami penasaran kalau bisa ideal seperti tadi kenapa tidak kita coba menemukan passionnya, kita kuatkan kemampuan kita di passion itu sampai itu jadi jalan hidup untuk berkarya sehingga bisa mendapatkan penghasilan dari sana bahkan jadi bisa menghidupi orang yang menjalankan passionnya kan itu Iya, iya, Mas. spiritnya di situ sih Mas. Cuman memang ternyata faktanya secara ilmiah ataupun secara teknis belum ada ya tools yang bisa 100% digunakan untuk itu ya Mas ya. Belum, Mas. Kalau M. Karyo bisa menemukan tuh bagus, Mas. Laku Ya itu pasti. M Karyo menemukan para ahli. Kami kan fungsinya mencoba memberikan informasi pengetahuan dari ahlinya langsung kepada sobat-sobat MKRIO. Intinya sih memang visi kami adalah mencoba mengkampanyekan kepada sobat-sobat MKRIO bahwa menjalani hidup sesuai passionnya itu akan membuat kita lebih dapat kebahagiaan di awal dan seterusnya. Hmm, Itu kan ya. Tadi sih kalau bisa ideal alhamdulillah menemukan passionnya dijalani, mampu punya skill di situ dan bisa mendapatkan penghasilan dari sana kan itu. Itu sih Mas. betul. Nah, kalau yang bahasa saya berarti kan tadi dia memulai dari sesuatu yang dia suka, dia Ya. jadi jago dan dia akhirnya dapat duit dari situ gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. tapi jalur yang berseberangannya adalah dia lakukan sesuatu yang dia belum tentu suka, tapi Hmm. dia jago, akhirnya dia bisa memunculkan rasa suka itu. Nah, itu Hmm. tinggal tinggal kita timingnya aja tuh, mau munculinnya Ya, kapan gitu kan. betul, betul. Nah, berarti itu ya yang perlu
pikirkan sih bagaimana membuat timing itu bisa dikelola atau dikontrol oleh kita Yes. kan. Karena selama ini memang masih belum bisa lah kita menentukan. Kadang passionnya datangnya setelah kita menjalani semua kehidupan kita puluhan tahun baru menemukan, oh ternyata saya di sini ya kan itu. Ya contohnya Iya. saya juga Mas, setelah 40 tahun lebih baru, oh ternyata passion saya di sini gitu. Padahal itu Hmm. sudah saya jalani dari dulu, dari zaman sekolah saya udah menjalani, cuman saya menganggap itu sebagai itu cuman cuman apa aktivitas yang ya yang senang-senang aja, tidak. Ternyata setelah di sini saya merasa ya ini yang ternyata membuat saya jadi hidup lebih hidup kan itu. Akhirnya dapat ininya ya, aha momennya ya gitu. Oh, Ya, ternyata ini ya. ya. Jadi kalau kalau saya yang berbagi yang saya rasakan adalah dari berbagai banyak aktivitas itu biasanya saya menandainya adalah ketika saya energinya full di situ gitu. Jadi dari start aktivitas sampai terakhir tuh nggak habis-habis antusiasnya ya kan, Hmm. excitingnya terus di situ. Oh ini berarti sepertinya passion saya. Tapi kalau ketika saya melakukan aktivitas tapi awalnya senang tapi di tengah mulai mengeluh ya kan atau turun antusiasnya itu biasanya oh sepertinya bukan passion saya di situ. Karena saya menemukan beberapa banyak aktivitas yang membuat saya bisa sampai lupa waktu kan karena saking asiknya. Bahkan Hmm. tadi sih memang benar jarang sekali mengeluh melakukan itu gitu. Walaupun Oh, itu susah kan, tapi kok saya tidak mengeluh di situ ya. Kalau dari penjelasan Mas Alek tadi jangan-jangan oh iya memang itu karena saya menjalani passionnya gitu. betul. Bisa Berarti jadi. kan Mas Fajar bersusah-susah di situ tapi tetap nggak ngeluh gitu ya. Iya, Nah, Mas ada Fajar sedang melebarkan wadahnya, tapi ya, nggak dia ngeluh kan enakan gitu. ya betul. Nah, itu yang dalam proses juga untuk mencoba saya terus lakukan. Ya contohnya dengan membuat konten seperti ini kan, membagi dengan sobat-sobat MKRI itu saya menikmati sekali gitu. Walaupun kan Hmm. ketika berpikir mau bikin tema apa, terus memikirkan siapa saja yang seharusnya kita undang, terus kemudian setelah jadi kita ngedit sendiri, terus segala macam itu ternyata ketika menjalani itu kok ya tadi antusiasmenya terus gitu ya, Mas. Itu yang saya Hmm. pikir oh iya kayaknya sepertinya salah satunya ya yang memang nah balik lagi yang ada challenge-nya adalah ketika kita belum punya kemampuan atau skill di situ. Jadi, jadi harus menguatkan diri skillnya di situ. Termasuk, nah yang ini yang dalam perjalanan adalah ketika saya mencoba membuat program untuk tadi membantu sobat-sobat MKRio menemukan passionnya terus dicoba dijalani sebagai jalan hidup ya, berkarya di situ, berprofesi di situ. Kebetulan kita ada salah satu project yang kita lagi deliver, Mas. Hmm. Itu ada satu hal yang buat kami itu sangat penting adalah memastikan bahwa passion itu ada pasarnya. Output Oh. dari passion itu ada pasarnya. Kalau tidak ada pasarnya, ya mungkin seperti yang pernah disampaikan Mas Alek bahwa oh itu mungkin hanya cukup dijalankan sebagai hobi, sebagai Ya. pengisi waktu, sebagai inilah healing kan. Tapi kalau Mm-mm. ada pasarnya, baru itu yang kita prioritaskan untuk kita pilih, untuk kita jalan. Itu yang kemarin dari 6 bulan saya coba membantu salah satu talent yang memang mencoba menjalani passionnya itu. Seperti itu Hmm. sih. Nah ini Betul, betul. banyak pelajaran yang saya ambil juga. Oh ternyata ya tadi benar yang disampaikan Mas Alek kan pertama menemukan minatnya dulu, terus kita lihat apakah dia berbakat dan konsisten di situ. Gitu. Iya. Konsisten, kemudian setelah konsisten, skillnya bagaimana? Ada atau tidak? Ketika ada, baru kita lihat pasarnya. Oh pasarnya ada, oke. Jalan, kita coba jalanin. Seperti itu sih. Betul. Hmm. Tapi Itu itu yang kondisi dia.
yang ideal. Ya, nah itu nanti dari beberapa kami rencananya kan akan coba beberapa proyek dulu. Kalau ternyata bisa jalan sesuai rencana, kita akan buatin program launch-nya untuk sobat-sobat MKRI. Oh ini loh milestone yang ternyata setelah kita jalani seperti itu. Nah, baru nanti tadi ketika menemukan bagaimana menemukan minat dan bakat yang tepat, ya kita menggunakan tools-nya teman-teman dari ahli psikolog kan itu Mas ya. Bisa lah. Sebagaimana meningkatkan skillnya ya kita undang ahli-ahli yang memang bisa membantu meningkatkan skill di situ gitu. Betul, betul. Jadi Seperti berkolaborasi tuh, Mas. iya, termasuk nanti membangun itu menjadi sebuah usaha atau aktivitas yang bisa menghasilkan. Hmm. Itu sih Mas. Jadi memang menarik sih passion ini. Apalagi sekarang ya, artinya ketika tadi bicara, oh untuk menemukan passion itu harus bersusah-susah, harus mau mengalami, menjalani sisi tidak enaknya segala macam. Sedangkan sekarang kita melihat di banyak persepsi atau diskusi yang mengatakan, oh Gen Z ini kok sepertinya agak lemah ya. Kan kan stigma itu sering muncul kan Mas ya. Walaupun Ya, sebenarnya ada sudut pandang lain bahwa ya tidak seperti itu. Nah, itu mungkin nanti saya minta tolong Mas Alex memberikan pandangannya, tapi setelah yang satu ini Mas di session berikutnya.